Kehidupan pribadi Luna Maya selalu menjadi sorotan, apalagi soal kisah asmaranya. Beberapa waktu yang lalu, dalam acara Lunite, beliau keceplosan menyebutkan bahwa jodohnya adalah Ariel. Berdasarkan ilmu paca, kita bisa memprediksi jodoh dan kapan kita bertemu dengan jodoh kita. Tapi sebelum kita membahas mengenai jodohnya Luna Maya, siapa yang menjadi jodohnya Luna Maya dan kapan Luna Maya akan bertemu jodohnya, kita akan melihat secara keseluruhan energi apa yang Luna Maya bawa yang bisa mensupport dia untuk sukses di dunia entertain dan sukses menjadi seorang pengusaha. Sekarang kita akan melihat bersama kepribadian dari Luna Maya. Luna Maya lahir pada tanggal 26 Agustus tahun 1983. Kita lihat bersama, untuk melihat kepribadian kita lihat di kolom hari. Jadi di kolom hari ini kita bisa melihat D masternya. D master Luna Maya adalah Yang Fire. Yang Fire dilambangkan dengan matahari. Orang dengan D master Bing atau yang Fire ini mempunyai kepribadian adalah penuh rasa percaya diri. Dia seorang yang optimis, dia seorang yang jujur atau kalau berkata apa adanya, dia seorang yang terbuka. Dia juga punya passion yang jelas dan penuh semangat. Itu kepribadian dari seseorang yang terlahir dengan D master yang Fire. Kita lihat juga di kolom hari. Kolom hari ini menunjukkan diri kita ya. Jadi di kolom hari ini kita juga melihat ada energi elegansil yang Luna Maya bawa ketika dia lahir. Energi elegansil ini apa sih? Energi elegansil adalah energi yang membuat seseorang tertarik pada dunia seni. Selain itu, dia juga menjadi seorang pembelajar yang baik atau mudah memahami segala sesuatu. Itu energi elegansil. Dia juga mencintai kebebasan berpendapat dan kebebasan berpikir. Di satu sisi, energi elegansil ini membuat kita merasa nyaman sendirian, dan kesendirian ini bisa membawa perkembangan spiritual bagi dirinya. Jadi bisa jadi energi elegansil ini yang menyebabkan hingga saat ini Luna Maya masih merasa nyaman untuk sendiri, belum ngoyo untuk mencari jodoh, karena pada akhirnya jodoh juga akan datang sendiri. Yang kedua, kita akan melihat kolom bulan. Dari kolom bulan ini kita bisa mengetahui bakat seseorang. Kita lihat bahwa bakatnya Luna Maya adalah The Pioneer atau Indirect Wealth. Jadi teman-teman bisa melihat ya, itu ada lambang IW, itu singkatan dari Indirect Wealth atau The Pioneer. Nah, orang dengan bakat The Pioneer ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Dia seorang yang senang berpetualang dan dia juga seorang pejuang dia seseorang yang pantang menyerah dan dia juga mempunyai intuisi yang sangat tajam. Selain itu, orang dengan bakat The Pioneer ini dia terlahir untuk menjadi seorang pengusaha karena dia mempunyai jiwa entrepreneur yang sangat besar. Tidak heran pada akhirnya setelah menjadi seorang model yang sukses, Luna Maya merambah dalam dunia bisnis. Kemudian apa yang memotivasi seseorang dengan bakat The Pioneer ini bisa jauh lebih berkembang? Yang bisa memotivasi dia adalah dia mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan diri. Dia juga bisa membawa pengaruh bagi orang lain. Maksudnya adalah dia bisa membawa pengaruh yang baik ya. Kemudian juga dia dihormati atau dia bisa mempunyai kuasa kayak gitu. Itu juga bisa membuat seseorang termotivasi. Nah, yang bisa membuat seseorang kehilangan motivasi apa? Merasa lemah atau tidak berdaya, kemudian tergantung pada orang lain, itu membuat orang dengan bakat The Pioneer kehilangan motivasi.
kemudian juga ketika dia dipaksa untuk melakukan sesuatu. Jika kita tahu bahwa kita mempunyai anak atau kita mempunyai pasangan atau kita mempunyai teman dengan bakat tersebut atau kita mempunyai staff dengan bakat, indirect wealth baik adanya untuk diberi kebebasan untuk berekspresi, dan di situ dia akan jauh lebih berkembang. Selain itu, kita bisa melihat ada 3 energi baik yang Luna Maya bawa ketika dia lahir. Kita lihat ya, ini energi intelligence star. Udah jelas dari namanya ya, intelligence artinya dia pandai untuk menganalisa suatu keadaan atau menganalisa suatu data secara efektif, dan dia juga pemecah masalah yang handal. Jadi energi intelligence ini energi yang secara alami membuat seseorang menjadi pintar. Kemudian selain energi intelligence, kita juga tahu ada energi sky horse stars. Apa sih energi sky horse star? Energi sky horse star ini energi yang memungkinkan seseorang mempunyai karir ataupun bisnis hingga keluar dari wilayahnya atau bisa sampai ke luar negeri. Nah, kita tahu bahwa Luna Maya terakhir dia menjadi brand ambasadornya dari Michael Kors dan juga Uniqlo, dan kita tahu bahwa beliau juga wajahnya terpampang di Times Square untuk salah satu brand dari Indonesia. Nah, itu energi Sky Horse, jadi dia mudah untuk diterima di luar negeri. Kemudian energi Sky Horse ini juga energi yang membuat seseorang mempunyai jiwa petualang. Yang ketiga adalah energi Fortune Virtue Star, salah satu energi yang bisa membawa keberuntungan atau memudahkan kita bertemu seseorang untuk membantu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini yang disebut dengan energi Fortune Virtue. Nah, dia bisa mudah untuk mendapatkan keberuntungan karena dia mempunyai kepribadian yang baik. Kemudian dia juga down to earth dan dia mempunyai pemikiran yang sangat jelas. Itu yang membuat seorang Luna Maya bisa sukses untuk menjadi seorang artis ya, dan juga seorang pembisnis. Kita bisa melihat dari kolom bulan. Nah, kita sekarang akan melihat kolom ketiga, yaitu di kolom tahun. Ada apa sih di kolom tahun? Ada hal yang menarik apa? Ada energi yang menarik apa di kolom tahun ini? Di kolom tahun kita lihat ada energi Nobleman Star. Energi Nobleman Star ini hampir sama dengan energi Fortune Virtue, di mana energi ini memungkinkan kita untuk mudah mendapatkan pertolongan jika mengalami kesulitan, atau memudahkan kita untuk bertemu seseorang yang mau menolong kita. Atau juga Nobleman Star ini tidak melulu soal kita ketemu orang ya, tapi juga bisa ada suatu peristiwa yang membuat kita bisa mengalami peningkatan secara spiritual. Itu juga termasuk dalam kategori energi Nobleman Star. Kita lihat di sini Nobleman Star-nya dari Luna Maya adalah Shio Pig atau Shio Babi. Jadi bisa jadi penolongnya, seseorang yang bisa menolong Luna Maya ketika Luna Maya mengalami kesulitan adalah orang dengan Shio Babi, atau juga di tahun tersebut, di tahun babi, Luna Maya mengalami suatu peristiwa yang bisa membawa dia secara spiritual mengalami peningkatan. Di kolom tahun, selain ada energi Nobleman Star, kita juga melihat ada energi Solitary Star. Apa sih energi Solitary Star ini? Energi solitary adalah energi yang membuat kita merasa tidak nyaman pada kehidupan bersosialisasi. Jadi ketika kita mau bersosialisasi, kita pun memilih kayak gitu. Kita memilih di mana kita mau bergaul dengan orang-orang, maksudnya bergaul dekat ya, bersosialisasi dengan orang-orang yang sudah kita kenal dengan baik. Dan dia bisa merasa kesepian atau dia merasa tidak nyaman di dalam keramaian.
Makanya saya melihat di salah satu tayangan ketika fotonya terpampang di Times Square, beliau mengatakan bahwa aduh gue nggak nyaman nih di tempat yang ramai seperti itu. Itu disebabkan karena dia dari lahir membawa energi yang disebut dengan solitary star. Jadi walaupun dia sudah punya nama besar, ketika dia di tempat keramaian, di tempat dimana dia merasa asing kayak gitu ya, bukan di lingkungan pergaulan dia secara dekat, dia merasa dirinya tidak nyaman karena adanya energi solitary star ini. Tiba saatnya kita akan melihat jodoh dari Luna Maya. Benarkah jodohnya Luna Maya adalah Ariel? Untuk melihat jodoh, kita melihat di kolom hari. Nah, di kolom hari ini kita lihat ada sio anjing. Kalau ada sio anjing, itu kira-kira jodohnya akan seperti apa kepribadiannya, kita lihat ya. Nah, untuk yang ada lambang sio anjing di kolom hari dan sedang mencari jodoh, ini jodohnya dia dari segi perawakan dia tidak gemuk dan juga tidak kurus, dan kepribadiannya adalah dia orangnya hidupnya teratur, dia seorang yang baik hati, dia seorang yang lembut dan juga sederhana. Kapan Luna Maya ketemu jodoh? Nah, kalau lihat kapan, kita melihat di Luck Pillar. Jadi kita lihat bersama ya di Luck Pillar. Nah, yang menarik adalah di saat ini itu ada lambang DO atau Direct Officer. Jadi untuk melihat kapan kita bertemu jodoh, jika perempuan kita akan melihat lambang DO di Luck Pillar kita. Ini kita lihat Luna Maya saat ini ada lambang DO. Jadi di rentang usia 34 sampai 44 itu kemungkinan Luna Maya akan bertemu jodohnya. Berarti di saat ini, di rentang usia saat ini ya, antara 34 sampai 44 Luna Maya akan bertemu jodohnya. Kita bisa menghitung juga dari pace a year breakthrough seseorang. Jadi ini karena kaitannya dengan jodohnya Luna Maya, jadi cara menghitung a year breakthrough ya, ini a year breakthrough. Year breakthrough itu bisa jadi kita menikah, kita mempunyai anak, kita memulai bisnis sendiri, atau kita pindah ke suatu negara yang baru kayak gitu. Itu bisa termasuk a year breakthrough. Nah, a year breakthrough-nya Luna Maya adalah, cara menghitungnya adalah tahun lahir ditambah tahun di kolom pertama. Jadi angka di kolom pertama ya, di kolom pertama dari Luck Pillar itu kemudian dikurangi 1. Nah, punya Luna Maya adalah tahun 1983 ditambah 4. Jadi 3 ditambah 4 itu 7, dikurangin 1, 6. Jadi angka dengan akhiran 6 itu akan menjadi a year breakthrough-nya Luna Maya. Apakah tahun 2026 Luna Maya akan menikah? Kita tunggu saja bersama-sama kabar baiknya. Semoga bisa lebih cepat dan mungkin pada tahun 2026-nya beliau sudah mempunyai seorang anak, kita juga nggak tahu. Kita tunggu kabar baik dari Luna Maya. Oh ya, ada yang menarik sebenarnya. Kalau ada kesempatan atau mungkin teman-teman di sini bisa membantu untuk mempertemukan saya dengan Luna Maya. Saya ingin sekali menanyakan di dekade usia 24 sampai dengan 34 itu ada peristiwa apa yang totally merubah hidup dia. Kenapa? Karena ada energi 7K atau 7 killing. Nah, energi 7 killing itu biasanya ada suatu peristiwa yang merubah dia secara drastis. Jadi dia meninggalkan kehidupan dia yang lama kayak gitu dan dia bisa mencapai kehidupan baru yang jauh-jauh lebih baik seperti itu. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini dan juga sudah like, komen, dan juga subscribe.